Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama kita dalam pembelajaran hadis. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ya, saya dulu ya. Aduh, Bang Estu. aduh, dioperasi. Yeay. Aduh, Andika Pratama. Ada. Yang jangan berisik ya. Arsyad Ali Aliani. Ada. Dewi Iriani. Tombol boleh. Ada. Ini. Kemana? Endurieri. Nggak ada. Marisa. Nggak ada. Muhammad Aditya Kurnia. Ada. Muhammad Imran. Adil. Izam. Tidur. Arab. Arab. Muhammad Rizky. Adil. Yang mancung. Muhammad Evan. Iswan. Adil. Naila Fadila. Aduh. Nah, Adil. Fadila ada. Ada. Nurrahman. Nurmala. Oka. Adil. Abian. Sakit. Zahra. Jadi. Zulfan. Adil. Jasa. Kakinya Adil. Masa? Abu. Siapa sih? Ahmad. Oh, nama sih kamu. Oh, balik. Misi. Ibu apa? Aduh, banten. Dimulai ya. Iya. Judulnya wabah penyakit dalam perspektif Islam. Wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Wabah dalam sejarah Islam. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam terjadi penyakit. Di antara wabah yang paling menonjol adalah Ta'awun Anwas, Ta'awun Jari, Ta'awun Fatayat atau Asiraf, Ta'awun Muslim bin Kutaibah. Wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik dan lain-lain, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Tahun Anwas terjadi tahun 8 Hijriah atau 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Imawas yang terletak antara kota Al-Qud Yerusalem dan Ramallah. Di desa itu wabah Ta'awun ini muncul kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah tahun ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban jiwa, mayat bergelimpangan
membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban, di antara sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisam, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Selanjutnya wabah tahun terjadi di Bashrah tahun 69 Hijriah, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Al-Zubair yang dikenal dengan tahun Al-Jarib. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Tahun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian tahun 87 Hijriah terjadi wabah tahun Fatayat, para pemudi di Irak dan Syam. Dinamakan demikian karena tahun ini tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa tahun Fatayat. Disebut juga tahun Asyraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang hormat banyak menjadi korban jiwa. Selanjutnya yaitu tahun yang terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah tahun Muslim di Qutaibah pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang pertama yang meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu nama tahun ini dinisbatkan kepada namanya. Wabah tahun ini terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Nah, pada tahun 656 Masehi Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol menyerang kota Baghdad dan menghancurkannya. Masjid-masjid dan fasilitas umum lainnya terlantar beberapa bulan. Kota Baghdad berubah menjadi lengang. Jarang sekali terlihat aktivitas manusia. Mayat-mayat korban peperangan terletak di jalan, ditambah turunnya hujan di kota itu membuat bau tidak sedap menyebar ke seluruh penjuru kota. Polusi udara ini menyebabkan munculnya wabah ganas hingga menyebar ke wilayah Syam. Banyak korban jiwa akibat wabah ini. Dan juga pada masa pemerintahan dinasti Mamalik, negeri Syam dan bagian besar wilayahnya terserang wabah tahun Al-Azam atau Maha Dahsyat pada tahun 748 Hijriah. Dinamakan tahun Al-Azam karena sebaran wabahnya sangat cepat dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Wabah ini membinasakan sebagian besar penduduk kota Halab, Damaskus, Yerusalem, dan wilayah pesisir. Kayak contohnya kemarin kayak wabah apa coba yang menyerang corona ya, COVID-19 itu kan menyerang banyak korban ya, banyak yang meninggal karena wabah penyakit virus corona COVID-19 itu. Nah, contohnya kalau juga bisa dicontohkan dengan wabah COVID ini, gitu kan banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia karena wabah tersebut. Nah, selanjutnya teks hadis. Di sini ada hadis riwayat Bukhari. Hadatsana Abdullah bin Yusafa akhbarana Maliku an ibni Syihabin an Abdullah bin Amirin anna Umar kharaja ila Syami falama kana bisargo balaghu an
Abdurrahman bin Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tu bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firara minhu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya Rosa. Kita ini yes. Selanjutnya terjemah hadis menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Nasir sesungguhnya Umar pergi ke Syam maka ketika sampai daerah Sad disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda dari Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu kepada Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Penjelasan hadisnya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram, maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Nilai pendidikan dari hadis tersebut, yang pertama ada meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Jadi akibat wabah ini banyak orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah. Dari mereka untuk orang-orang yang mampu banyak memberikan bantuan berupa sembako, uang kepada mereka yang sulit. Mereka sebagai bentuk solidaritas kita kepada antar sesama. Yang kedua, menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Sejatinya menunjukkan rasa syukur kepada Allah tidak harus ketika dalam keadaan lapang, akan tetapi dalam keadaan susah kita harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Sebab syukur akan kita rasakan manakala kecintaan kita kepada Allah dan rasa cukup atas segala nikmatnya. Yang ketiga adalah memperkuat kesadaran untuk terus menuntut ilmu. Karena meskipun kita berada di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata obat untuk virus atau wabah kan susah ditemuin ya. Maka dari itu pentingnya untuk memperdalam ilmu, khususnya dalam ilmu agama, karena Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Yang terakhir, dengan adanya wabah ini mempunyai beberapa hikmah. Salah satunya juga kita semakin banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Kesimpulannya, hidup ini memang tidak akan terlepas dari musibah atau ujian. Tak sedetik pun manusia sepi dari ujian Allah. Al-Quran adalah suatu mukjizat ilmiah yang memiliki tujuan untuk meluaskan cakupan hakikat pada ayat-ayat Al-Quran, kemudian memperdalam makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hakikat suatu musibah di dalam Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, secara hakikat semua yang ada di bumi dan di laut, dimanapun itu adalah milik Allah. Maka ia memiliki otoritas atas kepemilikannya. Apakah kepemilikannya ingin dipelihara atau bahkan ingin dimusnahkan. Apapun musibah yang datang kepada manusia,
semuanya merupakan izin absolut. Ada yang mau ditanya enggak? Isu aku mau nanya katanya. Iya boleh. Waduh. Apa waduh? Duduk. Apa waduh? Tanya enggak? Apa yang masuk di sana? Ingin kami di pelaminan. Astagfirullah. Bagaimana? Kan ada bete. Ada bete. Apa nama kayaknya Kalau kayaknya tulisannya rapi. Masa? Kelihatan nggak? Mau dilihat atau ditulis saja? mau sih. Ditulis ya. Dia malah ngomong. Ya udah, spidol nggak nyata berarti di dikte ya. Ya ngomong. Beda kan? Udah, yang nomor 1 udah ditulis belum? Dah. Berarti dari nomor 3. Oh iya, betul. Ada semua. Bang, berapa bang? Iya. Iya, begitu. Iya, tulisan HP udah masuk. Ini oh kerjaan. Ini apa ini? Siapa namanya? Nyambung jadi pemain juga tadi. Ini cuma tulisannya. Aku ada lupa yang harus turun. Ada. Namanya dulu. Iya, aku kan. Nih, baru nih, oh. Oh. Itu itu. Ini beda. Itu apa tadi? Mana yang mana? Dan bisa Diteladani dari seorang Rasul. udah ini. Udah? Belum? Udah belum. Angkat 3. Bertiga. Mas Khab. 3. Ya ampun. Apa yang dimaksud dengan ini maksud Buset. apa yang dimaksud dengan ihsan? Iya, benar kan itu. apa teh? Kalau saya Oke, ya. Iya pakai hak. Jelaskan lengkap dengan dalil dan artinya. Ihsan, koma. Jelaskan lengkap Dengan dalil
Ya Allah, Indonesia yang benar itu nanti dikasih Ustaz. Jelaskan apa teh? Lengkap dengan dalil dan Adil. dalil. Hei. Dalil dan artinya. Siapa yang namanya sih? Alam. Tapi diambil pulpen dulu itu ntar gak diterima sama Ustaz. Ayo, ayo siapa? Ayo kita menerima mana? Asli ya. Tapi nggak tahu Artinya apa lagi. ada tanya. Iya, Kalau baca. Dalil lengkap dalil dan artinya. dan al-baik. Aduh, semuanya Nomor 4. Oh, laluan baru. Oh, beda nih. 4. Bagaimana Gimana? keadaan lisan dan hati seorang yang adil Adil. lima Berapa sih? Adil ya. 5. Sebutkan hikmah puasa. Sebut ya. Udah. Nomor 6 sampai 10. Dan nomor 5 sebutkan hikmah puasa doang. Iya. Kalau nomor 2 yang soal yang bisa dikeluarkan. Dari salam Rasul. Udah tak tuh misalnya gini. Nomor 6. Ini kebiasaan. Sebutkan bangkai hewan yang halal dimakan. Ada Duri. halal dimakan. Bangkai hewan Bangkai hewan. yang halal dimakan. Babi. Satu dua. Udah. Yang 7. Nomor 7. Sebutkan filsuf Islam. Ini tokohnya. Sebutkan tokoh-tokoh filsuf Islam. Oh, apa nih? Filsuf. Islam. Iya. Ke-8. Apa manfaat mempelajari sejarah? Apa manfaat mempelajari sejarah? Udah. Yang 9, ada berapa hukum bacaan mim? Ada berapa hukum bacaan mim, koma, sebutkan. Ada berapa? Hukum bacaan mim. Sebutkan. Pembacaan Sebutkan. Iya, mim sukun. Ya Allah. Sebutkan. Ya.
Iya. Itu toh ya. Ya. Itu muhi. Muhi. Ya. Mau hitung dia. Isi terus dikumpulin ya. Oh, Please. Mungkin ya cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan banyak mungkin ya. Banyak. Terus semoga apa yang kita sampaikan selama belakang kemarin belajar kalian bisa nerapin ya di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita ketemu di jalan atau kenal sama kita, sapa ya. Makasih banyak buat partisipasinya buat kalian ya. Tepuk tangan dulu dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih banyak.